Shalom Rise Generation, mari kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama memulai ibadah ini. Kita datang kepada Tuhan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang setia, Tuhan yang baik, dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Karena itu turunlah atas setiap kita berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita hari ini. Amin. Silakan duduk, mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Nats panggilan beribadah pada hari ini terambil dari Ratapan 3 ayatnya yang ke-22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Shalom Rise Generation semuanya. Tuhan Yesus kita sangat baik, amin. Amin. Tak berkesudahan kasih setianya setiap hari selalu baru untuk kita. Mari kita naikkan pujian ke Selah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Teman-teman sekalian, mungkin kita sedang bergumul dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Namun percayalah, waktu Tuhan selalu yang terbaik. Tetaplah percaya dan berpegang teguh padanya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
First Generation, mari kita sama-sama berdoa. Kita akan mohon pimpinan Tuhan sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berikan hikmat kepada kami untuk kami bisa memahami kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran itu Tuhan boleh mengubahkan kami, dan kami juga mau melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini juga boleh disampaikan dengan baik. Dan kami bersama-sama boleh mengerti dan menghidupi kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sebagai anak-anak remaja di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Di tengah-tengah keluarga kami juga boleh menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu Family Transformation in Technology Era. Nats firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal yang ke-31 ayat yang pertama sampai yang ke-11 dan Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Dua bagian firman Tuhan ini kurang lebih sama isinya, dan saya akan membacakan Keluaran 31 saja ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Berfirman Tuhan kepada Musa, "Lihat, telah kutunjuk Besalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya, untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Haruslah mereka membuat semuanya." Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita hidup saat ini di zaman teknologi atau di era teknologi, di era digital. Sehingga kita, khususnya teman-teman remaja, kita tidak bisa lepas dari yang namanya layar, betul ya. Kita bergantung sekali dengan gadget kita, dengan laptop kita, dengan handphone kita, dengan smartphone kita, dengan tab tablet kita. Kita bergantung semua dengan layar saat ini. Sehingga ada satu istilah yang dipopulerkan, yaitu screenager. Kita ini generasi layar. Apalagi teman-teman sekalian di masa pandemi ini, kita semakin bergantung ya dengan layar. Karena apa? Semua online. Kita menggunakan gadget kita, laptop kita untuk kita bisa belajar, kita bisa beribadah, berkomunikasi, bergaul dengan teman-teman kita dan seterusnya. Kita menggunakan layar kita. Sehingga teknologi sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita anak-anak remaja. Bayangkan kalau saat ini kita nggak pegang handphone lagi, kita nggak pakai laptop lagi, apa yang terjadi? Wah, kita bisa ketinggalan, kita nggak bisa belajar, kita akan sulit untuk beribadah kepada Tuhan. Dan banyak hal-hal lain yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Teman-teman sekalian, kita adalah generasi layar, screenager. Dan kita perlu hikmat Tuhan untuk kita bisa menggunakan gadget ini, teknologi yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik. Teman-teman, hari Senin tanggal 4 Oktober, sekitar pukul 22.46 WIB. Kalian tahu apa yang terjadi? Senin 4 Oktober pukul 22.46 WIB. Sudah malam ya. Apa yang terjadi? Nah, mungkin sebagian kita tahu ya, di mana WhatsApp, Instagram, dan Facebook itu down. Tidak bisa diakses. Ya, tidak bisa dibuka, tidak bisa dipergunakan dengan baik. Sehingga
Banyak orang bertanya-tanya kenapa ini? Ya, kenapa? Dan mereka yang menggunakan WhatsApp, Instagram, Facebook untuk keperluan baik berkomunikasi, bisnis dan sebagainya mengalami dampak yang begitu luar biasa. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, tentu kita juga mungkin mengalami ya. Saya pun mengalami ketika membuka Instagram di jam itu, kok tidak bisa diupdate, tidak bisa di-refresh ya. Sehingga sepertinya error, padahal saya punya kuota waktu itu ya. Ternyata Instagram mengalami gangguan, down. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita rasakan waktu itu? Wah, gimana ini? Kita nggak bisa melihat ya, mungkin postingan teman kita, updatean teman kita dan seterusnya. Sehingga hal ini membuat kita mungkin harus menyesuaikan diri kita. Ya, wah menunggu ya semoga besok paginya baik dan seterusnya. Ya. Dan kita tahu sekarang sudah berjalan lagi dengan baik. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita semakin menyadari di tengah-tengah era digital seperti ini, era teknologi seperti ini, yang sangat canggih, yang sangat maju, kita harus mempergunakan teknologi ini dengan baik. Kita harus mempergunakan segala sesuatu yang telah Tuhan berikan ini dengan baik. Untuk membuat kita semakin bertumbuh, untuk membuat kita semakin berkembang, semakin luar biasa dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Kalau kita bandingkan ya dengan generasi orang tua kita, wah tentu saja kita saat ini hidupnya lebih enak. Ya, kita mau apa, kita mau membeli sesuatu, kita ingin mencari informasi apa, kita tinggal lihat, kita tinggal mencari di handphone kita, ya dengan aplikasi yang ada kita bisa menemukan informasi tersebut. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, teknologi boleh maju. Kita hidup di era digital. Namun teman-teman, hari ini saya ingin mengingatkan kita semua bahwa kita juga harus menyadari keluarga yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jangan sampai teknologi yang Tuhan anugerahkan kepada kita saat ini untuk kita bisa pergunakan, untuk kita bisa berelasi dengan orang-orang, bukan hanya orang-orang yang dekat dengan kita, tempat tinggal ya, namun mereka yang jauh, mereka yang ada di luar kota, di luar negeri, kita bisa berelasi dengan mereka. Namun jangan lupakan kehadiran keluarga dalam kehidupan kita, orang tua kita, saudara kita, koko cici kita, dede kita. Mereka juga perlu menjadi bagian dalam hidup kita untuk kita bisa berelasi dengan mereka, untuk kita juga bisa berkomunikasi dengan mereka, punya waktu-waktu dengan mereka. Karena inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah teknologi yang maju, di tengah-tengah era digital ini, kita boleh mengalami yang namanya transformasi. Bukan hanya kita, tapi seluruh anggota keluarga kita. Sehingga teman-teman sekalian yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar sama-sama bahwa segala berkat yang Tuhan berikan melalui teknologi, bahkan segala kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, segala kebisaan kita, Tuhan mau kita mempergunakannya itu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, termasuk bagi keluarga kita, termasuk bagi orang-orang yang dekat dengan kita. Karena itu, teman-teman sekalian dikasih oleh Tuhan, kita perlu menyadari bahwa segala kemampuan kita, segala kebisaan kita yang kita sudah pelajari, yang kita sudah kuasai, harusnya kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa itu kemampuan? Kemampuan adalah bakat, ya sesuatu yang melekat pada diri kita, yang kita bisa pergunakan, yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, yang kita peroleh sejak lahir, di mana kita juga bisa memperolehnya dari belajar dan dari pengalaman hidup kita. Setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Setiap orang punya bakat yang berbeda-beda. Dan itulah anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, karena setiap kita adalah unik. Setiap kita adalah pribadi yang Tuhan ciptakan dengan begitu luar biasa. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa kita adalah orang-orang yang menerima anugerah Tuhan. Yang diubahkan, dibentuk oleh Tuhan. Sehingga teman-teman sekalian kasih oleh Tuhan, kita harusnya mempergunakan hidup kita itu untuk sungguh-sungguh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Melalui apa? Melalui segala kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat segala kebisaan kita bukan karena kehebatan kita, tapi semua karena Tuhan yang memberikannya kepada kita. Teman-teman, setiap kita unik dan berbeda-beda.
Apa saja kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita? Mungkin kita punya kemampuan di dalam berhitung. Kita punya kemampuan di dalam bahasa. Kita punya kemampuan mungkin secara fisik kita menguasai berbagai macam olahraga. Kita bisa punya kemampuan berolahraga yang baik. Kita mungkin juga punya kemampuan untuk berelasi. Ya, kita bisa ngobrol dengan orang baru, kita bisa menjadi seorang yang ramah, ya, orang yang hangat. Atau kita juga punya kemampuan berpikir yang tajam, analisa yang kuat. Kita punya kemampuan bermusik. Kita bisa menguasai alat-alat musik dengan baik. Banyak hal yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita harusnya mempergunakan segala kemampuan kita itu untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, Tuhan berfirman kepada Musa dan Tuhan menunjuk Bezalel dan Aholiab sebagai orang-orang yang Tuhan pakai untuk membangun kemah suci. Siapa Bezalel? Siapa Aholiab? Mereka orang-orang biasa. Mereka orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Tuhan. Kita akan lihat, Bezalel adalah seorang perancang, seorang arsitek boleh dikatakan, untuk pembangunan kemah suci dan pelatarannya. Dan segala peralatan yang dibutuhkan juga. Sementara Aholiab adalah seorang ahli dalam pembuatan perkakas. Dia juga ahli di dalam membuat tenunan yang berwarna-warni. Ya, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, kain lenan halus. Semua dicatat dalam Keluaran 38 ayat 23. Teman-teman, mereka diberikan kemampuan oleh Tuhan. Mereka diberikan sesuatu hal oleh Tuhan untuk mereka pergunakan. Sehingga kita bisa lihat ketika Tuhan menunjuk orang-orang untuk membangun kemah suci, Tuhan tahu siapa yang tepat. Tuhan tahu siapa yang tepat. Inilah yang Tuhan lakukan untuk membangun kemah suci. Tuhan menunjuk, Tuhan menetapkan orang yang tepat. Lalu bukan hanya menunjuk dan menetapkan, namun Tuhan juga memenuhi mereka dengan segala kemampuan yang diperlukan. Tuhan memperlengkapi mereka. Tuhan memberikan mereka keahlian demi keahlian yang dibutuhkan supaya kemah suci itu bisa terbangun dengan baik. Lalu Tuhan juga menanamkan dalam hati mereka, teman-teman, yaitu kepandaian untuk mengajar, untuk mengajarkan orang-orang lain kemampuan-kemampuan yang mereka punya, sehingga banyak orang juga bisa melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Teman-teman, dari hal ini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu berdaulat atas kehidupan kita. Tuhan memilih menunjuk Bezalel Aholiab. Tuhan memperlengkapi mereka. Tuhan memakai mereka menjadi berkat untuk membangun kemah suci. Kemah suci adalah sebuah tempat yang penting, teman-teman sekalian. Kemah suci adalah lambang kehadiran Tuhan. Lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Karena itu kemah suci harus dibuat persis tepat seperti apa yang Tuhan mau. Seperti apa yang Tuhan perintahkan. Karena itu di dalam Keluaran 35, ya, Musa memberitahukan kepada jemaah Israel. Musa memberitahukan kepada orang-orang Israel. Lihat, Tuhan telah menunjuk Bezalel, Tuhan telah menunjuk Aholiab dengan segala tugas-tugasnya. Dan Bezalel Aholiab melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Kata tepat di sini menjadi hal yang penting, teman-teman sekalian. Ketika Tuhan menganugerahkan segala kemampuan kepada Bezalel Aholiab, Tuhan memberikan mereka keahlian. Apa respon Bezalel dan Aholiab? Mereka bukan sekedar, oh, aku punya kemampuan, aku punya keahlian. Tapi mereka mempergunakannya itu. Mereka melakukan semuanya itu tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan mereka itu bisa tergenapi dengan tepat, dengan sempurna. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita Tuhan berikan kemampuan. Setiap kita diberikan keahlian oleh Tuhan. Setiap kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menguasai hal-hal tertentu. Ya,
Kita bisa menggunakan teknologi yang Tuhan berikan saat ini untuk kita bisa belajar, mengasah diri kita. Untuk kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik. Yang punya potensi-potensi yang baik. Untuk kita bisa pergunakan. Untuk kita bisa kembangkan itu. Untuk menjadi berkat. Khususnya kita juga boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita. Membawa sukacita di tengah-tengah keluarga kita. Teman-teman yang kasih oleh Tuhan, kita bersyukur untuk kehadiran keluarga dalam kehidupan kita. Kehadiran papa mama kita yang boleh mensupport kita, yang boleh mendukung kita sampai saat ini. Bayangkan, kita tidak bisa hidup sendiri bukan di dalam dunia ini. Tuhan menghadirkan orang tua di tengah-tengah kehidupan kita. Keluarga di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk kita bisa mengembangkan segala potensi. Untuk kita bisa mengembangkan segala kemampuan kita. Yang Tuhan berikan. Untuk kita bisa pergunakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam hal ini, orang tua kita atau keluarga kita dipakai oleh Tuhan untuk mengarahkan kita, teman-teman. Ya, untuk mengarahkan kita. Kita bisa ingat mungkin waktu-waktu kita kecil di mana orang tua kita mungkin menyuruh kita untuk les bahasa Inggris, les bahasa Mandarin, les musik, atau ikut kursus olahraga ini dan itu dan seterusnya. Tujuannya apa, teman-teman? Mereka dipakai Tuhan untuk apa? Untuk mengarahkan kemampuan-kemampuan kita. Ya. Untuk mengembangkan kemampuan kita. Dan saat ini kita bisa melihat hasilnya, bukan? Apa yang orang tua kita lakukan. Mereka adalah support system kita. Untuk kita bisa mengembangkan segala kemampuan kita. Untuk kita bisa mengasah segala kemampuan kita. Bahkan teman-teman yang mungkin sudah kuliah saat ini. Ya, kita bisa kuliah, kita bisa memilih jurusan. Untuk kita bisa fokus mengembangkan segala kemampuan kita itu. Tentu ada peran orang tua bukan di dalamnya. Begitu juga teman-teman yang bersekolah saat ini. Kita bersyukur karena Tuhan boleh memakai orang tua kita. Untuk terus dipakai oleh Tuhan. Untuk mengembangkan segala kemampuan kita. Untuk kita boleh mengalami transformasi. Untuk kita boleh mengalami perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Ya, bahkan orang tua kita tentu saja menanamkan juga nilai-nilai yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, puji Tuhan kalau orang tua kita juga boleh dipakai oleh Tuhan. Karena orang tua kita mungkin sudah percaya kepada Tuhan. Mereka hidup di dalam Tuhan. Sehingga mereka juga bisa mendorong kita untuk boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, hari ini mari kita bersyukur untuk kehadiran orang tua. Mari hari ini kita bersyukur untuk kehadiran keluarga kita. Di tengah-tengah era teknologi seperti ini, kehadiran orang tua tidak bisa digantikan. Teknologi hanya bisa kita pakai untuk mendukung segala kemampuan kita untuk kita boleh mengembangkannya lebih lagi. Tapi kita harus sadar bahwa teknologi ini harusnya dipergunakan juga untuk kita boleh semakin dekat dengan orang tua kita. Saat ini kita dengan mudah bukan menghubungi orang tua kita. Kita tinggal WhatsApp, kita tinggal telepon mereka, ya, untuk berkomunikasi dengan mereka. Kalau orang tua kita dekat dengan kita bisa langsung datang menghampiri mereka. Mungkin kalau orang tua kita jauh, kita bisa menggunakan teknologi ini untuk berkomunikasi dengan mereka. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita mempergunakan teknologi kita dengan salah. Ya, menjauhkan kita dari Tuhan, menjauhkan kita dari keluarga. Hati-hati. Kita harus kembali kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Besaleel dan Aholiab melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga dengan kemampuannya mereka bisa membangun kemah suci dan itu membawa berkat bagi orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, biarlah kita juga boleh menggunakan kemampuan kita dengan baik. Untuk kita bisa menjadi berkat. Memuliakan nama Tuhan. Teman-teman, take away bagi kita saat ini. Aplikasi yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Yang pertama, teman-teman. Mari kita lakukan yang terbaik. Sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kemampuan kita. Teknologi yang Tuhan berikan. Kita pergunakan itu dengan baik. Sehingga hidup kita boleh menjadi berkat. Memuliakan nama Tuhan. Yang kedua,
mari kita juga terus upgrade kemampuan kita dengan belajar dan minta terus pertolongan dari Tuhan. Ya, kemampuan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Keunikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita gunakan itu. Kita upgrade terus kemampuan kita. Ya, kita yang mampu dalam pelajaran tertentu, yuk kita terus kembangkan itu. Kita yang mungkin bisa desain, kita yang diberikan kemampuan dalam hal IT, dan seterusnya apapun itu. Mari kita kembangkan untuk memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, mari kita say thanks kepada orang tua kita yang sudah menolong kita, yang sudah mensupport kita sampai sejauh ini. Untuk kita boleh menemukan kemampuan kita, bakat kita, dan keahlian kita. Sehingga kita boleh menjadi ada sampai saat ini. Kita yakin, kita percaya. Semua karena peran keluarga, khususnya orang tua kita. Yang boleh Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Untuk menolong kita, untuk mensupport kita. Mengembangkan segala kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin kita mengenal ya seorang yang bernama Jerome. Baru-baru ini dia menyatakan ungkapan terima kasihnya kepada orang tua. Dia membuat billboard dan di dalamnya ada kalimat-kalimat terima kasih kepada orang tua yang sudah mensupportnya sampai hari ini. Saya akan bacakan ya kata-kata yang dia tulis. Makasih ya Pak, Ma. Udah ada terus buat Jerome sampai hari ini. Jerome bisa ada di titik ini gak lepas dari dukungan dan doa papa mama. Jerome beruntung banget bisa jadi anak papa mama. Kira-kira begitu teman-teman. Ya ucapan terima kasihnya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Saya tidak menekankan kepada cara dia mengucapkan terima kasih kepada papa dan mamanya. Tapi saya ingin menitik beratkan kepada kalimat-kalimat yang dia ucapkan atau yang dia tulis di dalam billboard tersebut. Dia sangat menyadari kalau dia boleh ada sampai saat ini. Kalau dia boleh dipakai Tuhan menjadi seorang yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui konten-konten yang dia buat. Dia tahu semuanya itu tidak bisa dilepaskan dari peran keluarga yang boleh mengubahkan dia. Keluarga yang boleh Tuhan hadirkan dalam kehidupannya. Sehingga dia ingin mengucapkan terima kasih. Di akhir masa perkuliahannya dia. Di akhir apa yang sudah dia bisa capai. Dia berkata, makasih banyak Papa dan Mama. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saya juga rindu kita boleh di momen bulan keluarga ini. Kita boleh say thanks kepada orang tua kita yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Kehadiran mereka sungguh-sungguh berperan banyak dalam hidup kita. Mereka adalah support system kita, teman-teman. Setelah itu apa? Mari kita lanjutkan kehidupan kita. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita melakukan good works, pekerjaan baik. Melalui apa? Kemampuan kita. Melalui segala fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita. Melalui teknologi yang Tuhan anugerahkan kepada kita saat ini. Mari kita pergunakan semuanya itu untuk kita pakai untuk menjadi berkat memuliakan nama Tuhan. Kita terus kembangkan kemampuan kita. Sehingga pada saatnya nanti segala apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita bisa pakai. Kita ingat bahwa pekerjaan baik, good works kita bukan untuk mendapatkan keselamatan. Tapi itulah bukti kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Sehingga kita mau menggunakan hidup kita ini untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan sesuatu melalui kemampuan kita. Melalui teknologi yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Untuk kita pergunakan semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya teman-teman firman Tuhan hari ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita. Untuk kita boleh terus mempergunakan hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan hidup kita ini boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Dan menjadi sukacita juga khususnya bagi keluarga. Orang-orang yang dekat dengan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita.
dan kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini. Tuhan, kami tahu kalau kami boleh ada sampai saat ini ya Tuhan, semua karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Tapi kami juga menyadari Tuhan, bahwa kami boleh ada sampai saat ini, semua juga karena keluarga kami, khususnya orang tua kami yang Tuhan anugerahkan. Orang-orang yang mengasihi kami, orang-orang yang terdekat dengan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran mereka. Dan kami juga bersyukur buat segala hal yang Tuhan anugerahkan bagi kami saat ini. Di tengah-tengah teknologi yang begitu berkembang saat ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh memakai semuanya itu untuk mengembangkan kemampuan diri kami. Segala hal yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah kami tidak puas sampai saat ini. Tapi kami boleh terus belajar mengembangkan itu. Sehingga hidup kami boleh sungguh-sungguh menjadi berkat memuliakan nama Tuhan. Pertama-tama kami mau menjadi berkat bagi keluarga kami. Yang kedua kami juga mau menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah di momen bulan keluarga saat ini Tuhan. Kami juga mau say thanks kepada orang tua kami. Yang telah begitu luar biasa Tuhan pakai. Membimbing kami, mengarahkan kami. Untuk menemukan kemampuan-kemampuan unik kami. Kemampuan-kemampuan kami boleh diasah, boleh dikembangkan. Dan kami boleh ada sampai saat ini. Dengan segala keahlian kami, kebisaan kami. Semua karena Tuhan boleh memakai keluarga kami, khususnya orang tua kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hidup kami boleh sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Menjadi berkat. Kami boleh berkarya untuk Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati teman-teman sekalian. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera pada layar teman-teman. Rest Generation, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini dan kita akan mohonkan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita hari demi hari, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, teman-teman dipersilahkan untuk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Rest Generation, bersyukur kalau hari ini kita boleh ibadah bersama-sama dan boleh diberkati melalui ibadah kita pada hari ini. Diingatkan teman-teman juga boleh memberikan yang terbaik sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tersedia di layar teman-teman. Dan juga diingatin bahwa minggu depan kita tidak ada ibadah di Rest Generation. Kita pindah channel ke GI Hokintong.
Nah, di situ kita bisa ibadah bersama-sama bersama dengan mamah, papa, dan juga anggota keluarga lainnya. Kita mau beribadah bersama-sama, kita mau diberkati bersama-sama di dalam keluarga kita. Dan diingetin 30 Day Challenge ini terus berlanjut teman-teman. Nah, mari kita semakin giat, semakin semangat untuk jadi berkat buat anggota keluargamu, buat anggota keluarga kita dan juga kita bisa berbuah bagi anggota keluarga kita. Oke, sekian pengumuman dari Arise Generation. Arise Generation, rise for Him.